Halo Sobat Belajar, kembali lagi di podcast kita hari ini. Bareng saya, Sultan Alamsyah. Kali ini kita bakal ngobrol santai tetapi penuh manfaat tentang jurusan animasi. Nah, kali ini sudah hadir bareng kita Pak Ibnu, yaitu salah satu guru di SMK Islam 1 Durenan yang sudah berpengalaman banget nih di jurusan animasi. Halo Pak, Halo Mas Sultan, apa kabar? gimana nih kabar Bapak pagi hari ini? Alhamdulillah masih diberi kesehatan oleh Allah Alhamdulillah. SWT. Bisa menghadapi. Nah, sebelum jauh-jauh ke tips-tipsnya nih, boleh kali jelasin dulu apa sih jurusan animasi itu? Oke, gimana ya? Jurusan animasi itu adalah salah satu jurusan yang mungkin jarang di Indonesia. Kalau khususnya di Kabupaten Trenggalek itu hanya ada di SMK Islam 1 Durenan. SMK. Nah, kemudian di Tulungagung itu juga hanya ada satu, yakni di SMK Negeri 1 Boyolali. Nah, Oke. jurusan animasi itu adalah jurusan yang mewadahi anak-anak yang mempunyai minat dan bakat di bidang animasi, baik itu 2 dimensi maupun 3 dimensi. Jadi untuk kalian atau anak-anak yang lulusan SMP yang mungkin suka menggambar, suka dengan dunia animasi, bisa kali masuk ke SMK Islam 1 Durenan jurusan animasi. Oke. Sudah banyak kok temennya Sudah yang ada banyak. di sana. Iya, Oke. betul. Mengapa sih jurusan animasi itu sangat sedikit di Trenggalek ini? Mungkin karena eh, ya pasarnya yang mungkin masih dibilang sulit di sini. Karena kebanyakan dari jurusan animasi itu yang saya pantau itu kerjaannya ya sebagai freelance dan juga eh, ikut agensi yang ada di agak jauh. Kemudian resource yang dibutuhkan atau biaya yang dibutuhkan itu sebenarnya cukup mahal. Kalau dibilang dikatakan mahal itu ya cukup mahal, karena untuk mencapai kita bisa praktek dengan menggunakan komputer yang bisa digunakan untuk 3 dimensi maupun 2 dimensi itu harus yang speknya ya lumayan tinggi. Jadi bisa dikatakan agak mahal gitu. Tapi di SMK Islam 1 Durenan sudah disediakan kok PC yang sudah mumpuni, sudah siap untuk digunakan animasi 2 dimensi maupun 3 dimensi. Ya meskipun jumlahnya belum terlalu banyak, tapi sudah cukup lah untuk anak-anak praktek di dalamnya setiap hari. Oke, begitu. Nah, menurut Bapak nih, apa sih keunggulan dari jurusan animasi itu? Oke, kalau keunggulan bisa saya katakan itu minat dan bakatnya itu sudah terasah dari sejak kecil atau dari SMP misalnya. Jadi anak-anak yang masuk animasi ini memang sedikit. Cuman mereka itu sudah punya keahlian khusus. Misalnya dia sudah pandai menggambar, baik itu realis maupun menggambar yang menggambar perspektif dan sebagainya. Kemudian bisa dipadukan gambaran-gambaran tersebut menjadi serial di animasi 2 dimensi maupun animasi 3 dimensi. Jadi mereka itu masih ingin mencoba-coba untuk membuat animasi 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Tapi mereka sudah punya dasar dalam menggambar. Kebanyakan sih seperti itu. Cuman ada beberapa yang belum, ya mungkin kalau menggambarnya itu masih kurang. Tapi setelah saya tanya ternyata dia minatnya di 3D atau di 3 dimensi. Jadi saya minta untuk ngebut di arah 3 dimensinya. Itu tetap bisa kok. Jadi takutnya itu banyak yang sedikit yang daftar itu takut kalau tidak bisa menggambar. Sebenarnya tidak apa-apa. 2 dimensi dan 3 dimensi itu memang butuh menggambar, tapi tidak bisa menggambar pun juga tidak apa-apa. Yang penting skillnya bisa diasah terus-menerus. Oke. Gitu. Nah, selama Bapak mengajar di jurusan animasi, kesalahan apa sih yang paling sering dilakukan oleh siswa? Kesalahan Pembelajaran. kalau setiap pembelajaran atau setiap kita belajar itu mesti ada kesalahan, Pak. Saya pun juga salah, namanya juga manusia. Kalau untuk kesalahan itu sebenarnya anak-anak itu terpaku pada terlalu banyak aplikasi yang dicoba, kemudian dia tidak fokus di dalam satu aplikasi saja. Contoh misalnya ketika mereka belajar 2 dimensi ataupun belajar 3 dimensi. Nah, animasi 2 dimensi itu aplikasinya banyak yang bisa digunakan. Animasi 3 dimensi pun juga banyak yang bisa digunakan. Cuman mereka itu
istilahnya mencoba-coba. Tapi enggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman kalau enggak fokus di satu aplikasi itu akan menjadikan mereka belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi dan seterusnya. Lebih baik dia itu satu fokus misalnya di aplikasi, misalnya di Adobe Animate atau di After Effects untuk dua dimensinya. Itu bagus. Kemudian untuk 3D-nya misalnya fokus di Blender yang open source. Itu juga bagus banget sebenarnya. Oke. Itu. Oke. Nah, menurut Bapak nih, pembelajaran di animasi itu apakah sangat seru untuk bagi para siswa? Kalau menurut saya seru sih, seru sekali saya. Seru. Seketika mengajar animasi itu istilahnya ya sambil mengetahui sih apa sih minat anak-anak ini Minat sebenarnya. anak-anak Kalau banyak dari yang bidang. sambil menggambar, banyak yang sambil main game malah. Sambil disambi main game kalau lagi pusing misalnya tidak bisa meneruskan proyeknya, itu disambi main game. Itu boleh, tidak apa-apa, tidak masalah. Istilahnya kalau di animasi itu have fun lah. Jadi tidak dibawa apa ya, sepanang gitu ya. Tapi Oke. biar mereka fun tapi tetap bertanggung jawab Tanggung ketika jawab. mengerjakan sebuah proyek. Oh, begitu. Oke. Nah, kebiasaan siswa apa aja sih kebiasaan siswa yang paling sering Bapak temui di kelas yang sedang pembelajaran tetapi Oh, di kelas. Yang di kelas itu biasanya anak-anak itu suka dengan pembelajaran yang menyenangkan itu tadi, Mas. menyenangkan? Jadi Oke. anak-anak itu sering gambar, kemudian kalau lagi bosen gitu ya main game, nggak apa-apa, biar mereka dapat inspirasi dari game. Jadi dari game itu bisa di set misalnya karakternya 3 dimensi ataupun set tempat, latar dan sebagainya, environmentnya, dia bisa Oke. meniru dari situ. Jadi pembelajaran yang kami terapkan itu adalah meniru. Kemudian ATM lah istilahnya, amati, tiru dan modifikasi Verifikasi. itu. Jadi Oke. tetap bisa digunakan. Tetap bisa digunakan. Oh. Oke. Nah, menurut Bapak nih, apa keunggulan dari jurusan animasi itu? Ya keunggulannya anak-anaknya ya kalau menurut saya jika dibandingkan dengan jurusan yang lain itu sudah punya basic itu tadi, Basic. Mas. Jadi sudah punya basic, tinggal kita mengasahnya seperti apa. Oke, mengasah. Ya saya masih berusaha agar anak-anak animasi ini kedepannya bisa mendapatkan pekerjaan yang lumayan bonafit dan juga berpenghasilan yang lumayan banyak gitu. Oke. Nah, Bapak ini kan sering mempelajari siswa-siswa di jurusan animasi. Ya, Nah, kalau betul. semisal siswa-siswa ini pada nge-lag, tidak bisa paham, apakah sampean itu bisa nge-lag juga? Ya kalau nggak paham berarti ya saya juga harus mengubah cara pembelajaran saya gitu. Oke. Bagaimana caranya agar mereka itu paham dengan maksud yang saya sampaikan. Nah, contohnya, contoh yang paling kecil itu ketika saya misalnya mengajarkan 2 dimensi ataupun 3 dimensi kepada anak. Ketika anaknya kurang paham itu ya saya ulangi lagi. Ulangi lagi. Kemudian saya cek satu Cek persatu satu gitu persatu. biar Oke. apa kendalanya gitu saya tanyai. Kan setiap anak itu mempunyai potensi yang berbeda-beda, Beda-beda. jadi Iya. harus kita gali gitu. Gali terus Itu menerus. yang selama ini kami selaku guru-guru produktif dilakukan di jurusan animasi. Oke. Di jurusan lain pun Jurusan- juga begitu sih sebenarnya. juga begitu. Iya. Oke. Nah, gimana Pak cara untuk mempelajari anak animasi? Apakah berbeda dari pembelajaran lainnya? Kalau menurut saya ya hampir sama karena saya juga mengajar di PSPT juga ya. Jadi di PSPT produksi dan siaran televisi itu nggak jauh berbeda kok dengan Nggak jauh. anak-anak animasi. Cuman anak animasi itu lebih introvert anaknya. Jadi Introvert. anak-anaknya itu lebih ke arah dia itu suka menyendiri, kemudian jarang keluar, itu lebih seperti itu sih anak-anaknya. Cuman ya ada beberapa yang beberapa. ekstrovert gitu. Introvert. Cuman itu anaknya ya kebanyakan sih seperti Kebanyakan itu introvert. ya. Jadi Oke. lebih pendiam gitu Mm-mm. anak-anak. Diam. Oke. Oke. Yuk pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi beberapa saat lagi. See you. Pemirsa, terima kasih sudah mau bersama kami. Kita lanjutkan obrolan kita yang tertunda tadi. Ya boleh, boleh. Oke, Pak. Nah, saya ingin bertanya nih, Iya boleh. untuk menurut Bapak, apakah jurusan animasi ini masih sangat populer di kalangan masyarakat
Seperti ada nggak pekerjaan yang sesuai dengan animasi itu? Iya, kalau Zaman di sekarang. kalangan masyarakat ya Mas, kalau di kalangan masyarakat luas itu Luas. jurusan animasi itu masih dianggap tabu ataupun Tabu. dianggap masih kurang populer jika dibandingkan dengan jurusan Kurang populer. TKJ ataupun mesin dan sebagainya. Sebenarnya animasi ini adalah wadah yang cocok untuk anak-anak introvert. Kalau saya Introvert. tanda kutip introvert yang tadi sudah saya jelaskan Iya. itu anaknya kan pendiam. Pendiam. Kemudian anak-anak yang suka menggambar. Hmm. Kemudian anak-anak yang suka dengan animasi 2 dimensi maupun 3 dimensi. Oke. Nah, kalau di kalangan masyarakat mungkin kurang populer karena anak-anak itu cenderung kalau untuk anak-anak SMP menuju anak-anak SMK ataupun anak SMA itu cenderung mereka itu lebih ikut-ikutan kepada teman-temannya. Teman-temannya, iya. Jadi kebanyakan mereka yang ikut teman-temannya itu kebanyakan ke jurusan-jurusan yang populer. Jadi kalau animasi itu sudah otomatis, saya kenapa yakin kepada anak-anak animasi? Karena dia sudah yakin menentukan pilihannya sendiri untuk menuju ke jurusan animasi. Karena jarang ada anak-anak yang mau ke jurusan animasi. Iya. Baik itu bisa menggambar maupun tidak. Iya, Itu iya, iya. basicnya itu kan menggambar sebenarnya. Cuman nggak harus semua itu bisa menggambar. Kita bisa pelajari animasi 2 dimensi dan 3 dimensi secara pelan-pelan. Oh, jadi Asal setiap hari diasah, keterampilannya semakin hari semakin ditambah, itu akan menambah skill mereka atau pengetahuan menggambar mereka akan terasah dengan sendirinya. sendirinya. Gitu. Oh, begitu. Nah, menurut Bapak nih, mengapa sih rata-rata di animasi itu rata-rata bocahnya introvert begitu? Ya mungkin memang sifatnya ya atau enggak karena apa ya? Karena mungkin anak-anaknya ya seperti itu. Tapi ada kok yang enggak introvert juga. Oh. Ada yang ikut organisasi, ada yang ikut apa ya cosplay gitu, Cosplay, ya ada. ya, banyak. Ya jadi nggak semua harus introvert, tapi kebanyakan sih yang introvert. Ya ya, kebanyakan memang introvert, karena memang anaknya pendiam sih. Pendiam. Jadi pendiam. kita itu ya gimana ya untuk mensiasatinya ya lumayan sih dengan treatment gitu sama anak-anak yang seperti itu. Begitu. Tapi saya lebih suka anak-anak yang pendiam seperti itu sih. Begitu. Iya. Oke. Nah, coba jelaskan deh basic-basic dari jurusan animasi itu yang siswa harus punya. Kalau basicnya ya sebenarnya bisa menggambar sih, Bisa menggambar ya baik menggambar realis maupun perspektif dan sebagainya. Pokoknya dalam seni-seni menggambar itu cukup lah. Menggambar itu kan basic untuk anak-anak misalnya nanti di seni di animasi 2 dimensi. Tapi kalau di animasi 3 dimensi ya butuh sih menggambar. Cuman ya skill itu juga harus diasah. Skill. Jadi tetap Oke. basic itu ndak harus semua punya. Yang penting ada niat gitu. Dia ada niat untuk dari belajar diri sendiri. sungguh-sungguh. Karena animasi itu butuh pembelajaran yang panjang. Oh. Ya, dan terus-menerus. Jadi harus melalui praktek yang berdarah-darah gitu kalau bisa saya katakan. Jadi misalnya sampai malam, sampai sore itu sudah biasa anak-anak animasi biasa. harusnya ya. Ya, udah kerasan. Ya harus. Harus. Karena kalau tidak seperti itu mereka tidak akan terbiasa Biasa. dengan tools atau alat yang sedang digunakan atau aplikasi yang sedang digunakan gitu. Oh, begitu. Oke. Nah, pekerjaan apa sih yang cocok untuk jurusan animasi itu? Sebenarnya untuk lulusan animasi itu pekerjaan yang cocok banyak sekali, Mas. Kalau bisa saya katakan seperti Anda ini juga bisa, misalnya ada di host itu yang bukan anak introvert ya. Kalau yang anak introvert iya. mestinya ya nggak bisa. Nggak bisa. Kemudian konten kreator kayak teman-teman kalian di kru ini, ya ini semua butuh anak animasi karena setiap tampilan misalnya nanti ada pergerakan animasi 2 dimensi, motion grafis itu butuh anak animasi, Mas. Oh. Kemudian kalau misalnya environment pembuat game itu kalau lebih expertnya itu biasanya anak-anak itu bekerja di agensi yang khusus membuat environment, kemudian membuat animasi atau menganimasikan. Karena animasi itu kalau untuk yang 3D sendiri itu role-nya banyak banget. Banyak. Jadi mulai dari 3D modeling, kemudian sculpting, kemudian texturing dan sebagainya, animasi dan sebagainya. Itu banyak banget. Jadi mereka
bisa mempelajari salah satu dari rule-rule tersebut. Kemudian dimantapkan role tersebut, kemudian dia bisa bekerja sesuai dengan role-nya itu. Jadi role-nya memang banyak, apalagi Banyak khususnya untuk yang 3D. Kalau yang agak sedikit itu memang yang di 2 dimensi. Gitu. Kira-kira itu ada tingkat kesulitannya nggak di animasi? Ya ada, tingkat kesulitannya mulai dari menggambar, kemudian 2 dimensi, dan yang paling mentok ya 3 dimensi. 3 dimensi itu karena role-nya yang paling banyak. Banyak. Jadi yang paling sulit itu kalau menurut saya ya mulai dari 3 dimensi. Karena dari kita pembelajarannya itu harus bisa all role. Sedangkan anak-anak itu hanya dibekali 1 kali cuplikan, misalnya modeling, kemudian sculpting, texturing dan sebagainya. Nah, sampai selesai. Nah, itu pun harus dikembangkan sendiri oleh anak-anak. Jadi anak-anak itu maunya ke arah mana? Kita hanya memberikan wadah ini loh. Misalnya ini loh modeling, ini loh texturing, ini loh sculpting dan sebagainya. Jadi biar anak-anak yang menentukan sendiri gitu. Oke, begitu. Iya. Nah, selama pembelajaran Bapak nih, ada nggak cerita yang lucu yang keingat sampai sekarang ini? Kalau yang lucu ini saya baru menemukan yang ini anak kelas 10 ini, yang kelas 10 ini yang baru masuk ini. Ya bukan lucu sih, anaknya memang yang lucu. Anaknya itu aktif ya. Aktif sekali, kemudian dia itu sering, misalnya kalau kita sedang praktek itu anaknya ya sambil joget-joget gitu, karena ada musik yang sedang bunyi gitu, dia sedang joget-joget, gak tau lah kenapa. Kemudian dia itu suka dengan bahasa Jepang. Ya, dia itu suka banget dengan bahasa Jepang, sampai menulis kanji pun dia sudah bisa. Wah, luar Tapi biasa. anaknya ya gitu konsepnya. Dia lebih ke arah ekstrovert, cuman tidak bisa diandalkan ketika ekstrovert sebenarnya. Cuman dia itu sebenarnya ya gimana ya, kayak ya semaunya sendiri, tapi ya tetap masuk pembelajaran. Ya. Tapi dia itu sukanya apa ya, tidak susah untuk diatur gitu memang. Begitu. Tapi kalau pembelajaran ya tetap masuk. Pembelajaran. Iya, tetap masuk. Dia tetap masuk, tetap hormat pada guru. Cuman dia itu suka nyeleneh gitu loh. Kita tidak bisa diukur dengan nalar gitu. Jadi, aneh gitu. Tapi bagus sebenarnya. Ya itu, saya salutnya dia sudah bisa bahasa Jepang, nulis kanji itu sudah bisa. Sudah bisa. Iya. Cita-citanya memang mau ke Jepang kalau saya tanya dia. Pantas. Betul. Itu yang paling unik yang menurut saya. Begitu. Oke. Nah, apa nih pesan-pesan Bapak untuk siswa-siswa yang ingin masuk ke dalam jurusan animasi? Oke, saya madep kamera aja ya, nanti biar dimasukkan di dalam brosur atau di mana gitu. Jadi untuk kalian anak-anak SMP ataupun MTS yang saat ini sudah kelas 9, ayo masuk ke animasi. Animasi ini pasarnya masih luas. Kemudian pelakunya masih sedikit. Jadi secara ekonomi, secara hukum ekonomi, demand atau kebutuhan itu banyak, tapi value atau yang dibutuhkan itu masih sedikit. Jadi kalian bisa masuk ke jurusan animasi, baik itu kalian bisa menggambar ataupun tidak bisa menggambar, itu akan tetap berguna untuk kalian ke depannya. Jurusan animasi itu bukan hanya untuk anak yang suka menggambar ya, ataupun hanya untuk anak yang introvert. Jadi animasi itu adalah jurusan yang mengakomodir semua yang kalian inginkan. Jadi kalau kalian tertarik di jurusan animasi, baik itu 2 dimensi maupun 3 dimensi, ayo daftar ke SMK Islam 1 Durena. Guys, ayo kita daftar ke SMK Islam Durena. Terima kasih Mas. Wah, luar biasa banget nih Pak pembahasan kita pagi hari ini. Wah, jadi jurusan animasi itu nggak harus pintar guys, tetapi rajin. Iya, rajin. Yang penting rajin tetap terus diasah skillnya. Iya. Jadi pesannya gitu. Iya. Nah, terima kasih banyak Pak untuk sudah mau meluangkan waktunya di pagi hari ini. Saya juga terima kasih. Udah mau membagi ilmu-ilmu racing. Buat teman-teman nih yang udah menonton podcast kita hari ini, semoga lebih semangat lagi untuk belajarnya dan mau untuk masuk ke dalam jurusan animasi seperti yang dijelaskan oleh Pak Ibnu pagi hari ini.
Terima kasih sudah mau melihat podcast kita pagi hari ini. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. See you. Terima kasih. Oke, bye.